Tiga. Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Jadodak Channel. Kali ini Udo akan berbagi sharing pengalaman Udo mengenai konfirmasi status wajib pajak. Nah, tips dan trik ini sangat berguna ya untuk sobat-sobat pengadaan, baik itu pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Oke sobat, kita lanjutkan saja sobat. Sesuai Permen 12 tahun 2021, di persyaratan kualifikasi, yaitu salah satunya mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, di situ juga dijelaskan di lampirannya, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal konfirmasi status wajib pajak tidak dapat dilakukan, Pokja Pemilihan menyampaikan informasi kepada peserta prakualifikasi. Selanjutnya, peserta prakualifikasi mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Surat keterangan status wajib pajak diserahkan kepada Pokja Pemilihan. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan evaluasi kualifikasi, administrasi atau legalitas, dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Nah, jadi di sini Udo ingin mempertegas di poin yang pertama, yaitu kalau untuk yang poin pertama itu prakualifikasi sobat. Jadi kalau dalam tahapan prakualifikasi, Pokja dapat menyampaikan informasi kepada peserta untuk melengkapinya. Sedangkan untuk pasca kualifikasi itu, jadi Pokjanya harus saat evaluasinya harus sudah tahu itu valid atau tidak. Jadi tidak menyampaikan konfirmasi ke peserta. Itu bedanya sobat. Nah, di dalam sistemnya, untuk di dalam LDK atau sistemnya, persyaratan kualifikasinya itu di sini cukup dengan memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Nah, di sini banyak dilema ya sobat-sobat, karena banyak juga ada juga kawan-kawan yang menyarankan untuk melampirkan screenshot atau tangkapan layar konfirmasi status wajib pajak. Nah, di sini ada yang melakukan penambahan persyaratan kalau menurut itu. Jadi kalau sudah masuk penambahan persyaratan, saat penyedia tidak melampirkan itu, ya udah otomatis harusnya gugur. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa itu nggak bisa, walaupun dia tidak melampirkan, dia tetap harus lulus. Nah, sehingga banyak perdebatan di situ. Nah, di sini Udo akan memberikan tips dan trik nih untuk kawan-kawan Pokja Pemilihan ataupun pejabat pengadaan bagaimana mengenai KSWP ini. Jadi kalau saran dari Udo, untuk KSWP ini cukup dengan mempersyaratkan memiliki status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak saja sobat. Jadi penyedia itu nggak perlu melakukan screenshot atau tangkapan layar dari DJP online sobat. Nah, permasalahannya sobat di sini, bagaimana Pokja atau pejabat pengadaan untuk menceklis di kolom yang ini sobat, untuk menceklis bahwa dia lulus. Karena untuk maju ke tahapan selanjutnya, di sini seperti evaluasi teknis, evaluasi harga, itu di sini harus diceklis dulu dianggap lulus. Bagaimana Pokja bisa tahu sedangkan kalau penyedianya itu tidak melampirkan screenshot. Nah, oke kita lanjut. Nah, ada yang menyarankan itu bisa dilihat dari sikap sobat. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tahap evaluasi, sikap ini belum muncul sobat di sini. Jadi Pokja juga dilema bagaimana dia bisa tahu kalau KSWP itu valid untuk mengecek di sikap, karena di sikap ini saja Pokja saja tidak bisa melihatnya gitu. Nah, disinilah tips and trick yang akan Udo bagikan kepada sobat-sobat semua. Oke sobat, tipsnya itu seperti ini sobat. Jadi sobat-sobat pengadaan semua tinggal masuk ke informasi tender ini sobat dan mengklik di tahapan jadwalnya sobat. Di sini ada kolom edit dan diklik saja kolom editnya sobat.
Nah, setelah di kolom edit ini sobat, sobat ubah cukup di pembuktiannya saja sobat. Jadi pembuktiannya ini yang di ujungnya ini sobat ubah ke tanggal sekarang sobat. Nah, alasannya Pokja merubah jadwal pembuktian untuk memunculkan data sikap penyedia guna pengecekan KSWP. Nah, ini untuk tender atau seleksi yang sudah berjalan sobat. Sedangkan kalau untuk yang akan datang atau yang akan mau baru buat, itu lebih mudah lagi sebetulnya sobat. Jadi saat pembuatan jadwal, sobat itu untuk evaluasi dan pembuktian itu jangan berjauhan. Misalnya evaluasinya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, di kolom pembuktiannya itu sobat buat sehari setelahnya, jadi tanggal 2 sampai tanggal 10. Jadi dari tanggal 2 itu sobat sudah bisa mengecek KSWP-nya. Nah, ini sobat. Jadi kalau sudah jadwal itu sudah diedit, KSWP-nya ini di sini akan muncul seperti ini sobat, verifikasi. Jadi kalau verifikasi ini sobat tinggal klik di verifikasinya ini, akan muncul sikap seperti ini sobat. Nah, di sikap seperti ini ada klik tinggal cek KSWP. Sebetulnya sobat di sini tinggal dilihat saja tanggal pengecekan. Kalau tanggal pengecekannya itu masih di 2021, sebetulnya nggak perlu lagi cek KSWP, itu pasti udah valid sobat. Tapi kalau misalnya sobat kurang yakin dan ingin lebih meyakinkan, tinggal diklik saja ini di sobat, klik di cek KSWP ini sobat. Nah, nanti kalau setelah diklik akan muncul seperti ini sobat, KSWP valid. Nah, jadi kalau di sini sudah valid, barulah sobat bisa mengecek list dari di persyaratan evaluasi kualifikasi tadi mengenai konfirmasi status wajib pajak tadi sobat. Nah, untuk pengadaan langsung juga hampir sama ya sobat ya. Jadi soal untuk pengadaan langsung itu jadwal klarifikasi dan negosiasinya itu didekatkan ke jadwal evaluasi. Misalnya evaluasi tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5, klarifikasi dan negosiasinya itu dibuat sehari setelahnya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Jadi dari pas di tanggal 2-nya itu sudah bisa mengecek KSWP di sikap. Oke sobat. Ya. Oke sobat, sekian sobat, itulah tips dan trik dari Udo untuk sobat-sobat semua, baik pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Semoga saja tips dan trik dari Udo bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh sobat-sobat semua. Sebelumnya, bila ada kata-kata Udo yang salah atau kurang berkenan di hati sobat semua, Udo mohon maaf, dan jangan lupa untuk mengklik like, share, and subscribe-nya ya sobat. Dan bila ada masukan atau saran, silakan klik di tombol komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.